Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Sebelumnya kami dari kelompok 11 izin memperkenalkan diri. Saya Aditya Barnes Arya Satya dengan nomor NIM G0120002 dan rekan saya Aisyah Fadilah Permata Putri dengan nomor NIM G0120007 dan yang terakhir rekan saya Azahra Syah Arsy dengan nomor NIM G0120035. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang perasaan dan emosi. Teman-teman pasti sering kali mendengar kata-kata tersebut. Tapi di materi hari ini kita akan kupas tuntas tentang perasaan dan emosi pada dasarnya hingga ke intinya. Pada kesempatan kali ini kita membahas tuntas tentang perasaan dan emosi. Dalam membahas lebih dalam lagi, kita pecah menjadi 5 poin penting dalam pembelajaran hari ini. Poin yang pertama, kita mempelajari tentang pengertian perasaan dan emosi. Poin kedua, kita mempelajari tentang teori-teori emosi. Poin ketiga, kita mempelajari elemen pertama, yaitu tubuh manusia. Poin keempat, kita mempelajari elemen kedua, yaitu pikiran. Dan yang terakhir, poin kelima, kita mempelajari tentang emosi, budaya, dan gender. Langsung saja rekan saya akan membahas poin pertama, yaitu pengertian perasaan dan emosi. Saya Zahra Syaharsi dengan NIM 35. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perasaan dan emosi. Emosi berasal dari kata emotion dalam bahasa Prancis atau dalam bahasa Latin immover, yang artinya keluar. Secara etimologisnya, emosi diartikan bergerak keluar. Emosi merupakan suatu konsep yang luas dan tidak dapat dispesifikkan. Emosi merupakan suatu reaksi, bisa positif maupun negatif sebagai dampak dari rangsangan dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Berikut ini adalah pengertian emosi menurut para ahli. Yang pertama, Pres mengungkapkan arti emosi adalah suatu reaksi tubuh dalam menghadapi sesuatu. Sifat dan intensitas emosi terkait erat dengan aktivitas kognitif sebagai hasil dari persepsi terhadap situasi. Yang kedua, Hettersal. Emosi adalah kondisi psikologis yang merupakan pengalaman subjektif yang dapat diungkapkan atau dilihat dari reaksi wajah atau tubuh. Yang ketiga, keinginan dan kelingina. Emosi adalah kondisi yang berhubungan dengan tujuan tingkah laku. Emosi diartikan sebagai perasaan, misalnya pengalaman afektif, kenikmatan, marah, bahagia, takut, dan sedih. Yang keempat, William James. Emosi yaitu kondisi budi rohani yang menampakkan diri dengan suatu perubahan yang jelas. Lalu menurut Chaplin, dalam Dictionary of Psychology, perasaan adalah pengalaman sadar yang dimunculkan baik oleh perangsang eksternal maupun oleh berbagai macam keadaan jasmaniah. Perasaan ini kerap dianggap sama dengan emosi. Akan tetapi, ternyata emosi adalah bagian dari perasaan itu sendiri. Emosi biasanya muncul setelah seseorang merasakan sesuatu. Materi kedua yang akan kami bahas adalah teori-teori emosi. Terdapat 3 teori pokok mengenai emosi. Yang pertama adalah teori emosi dua faktor, Schachter-Singer. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pelafalan. Teori ini adalah teori yang paling klasik yang berorientasi pada rangsangan. Reaksi fisiologis yang muncul bisa saja sama seperti tekanan darah meningkat, detak jantung naik, nafas bertambah cepat, dan lain-lain. Tetapi jika rangsangannya menyenangkan, akan menimbulkan emosi senang dan sebaliknya. Bila rangsangan membahayakan, akan timbul emosi takut. Teori ini menyatakan bahwa emosi yang kita rasakan adalah benar dari interpretasi kita tentang sesuatu yang membangkitkan keadaan tubuh. Jadi menurut teori ini, individu mengalami emosi terlebih dahulu, baru mengalami perubahan jasmani. Teori yang kedua adalah teori James Lang. James adalah seorang psikolog Amerika, sedangkan Lang adalah ahli fisiologi dari Denmark. Keduanya bekerja sendiri-sendiri tetapi memiliki kesamaan pendapat. Dalam teori ini disebutkan bahwa emosi timbul setelah kejadian psikologik. Menurut keduanya, emosi terjadi karena sensasi yang berasal dari jasmani, terutama organ-organ tubuh dari dalam. Misalnya, orang sedih karena menangis dan orang takut karena gemetar, sehingga gejala kejasmanian merupakan sebab dari suatu emosi. Teori yang ketiga adalah teori emergency Cannon-Bart.
Cannon menyatakan bahwa karena gejolak emosi menyiapkan seseorang untuk mengatasi keadaan genting, maka orang-orang primitif bisa survive dalam hidupnya. Organ dalam bukan satu-satunya faktor yang menentukan suasana emosional. Emosi sebagai pengalaman psikologik timbul bersama dengan reaksi fisiologis. Teori Cannon kemudian diperkuat oleh Barth dengan menyatakan bahwa emosi adalah reaksi yang diberikan oleh organisme dalam situasi emergensi atau darurat yang didasarkan pada pendapat bahwa ada antagonisme atau fungsi yang bertentangan antara saraf-saraf simpatis dengan cabang-cabang oranial dan sakral. Teori ini menitik beratkan pada emosi bergantung pada aktivitas otak. Perkenalkan, saya Aditya Barnes Arya Satya. Di sini saya akan membahas tentang elemen pertama dari emosi, yaitu tubuh manusia. Pada dasarnya, penelitian mengenai aspek-aspek fisiologi dari emosi-emosi menunjukkan bahwa manusia dimanapun mereka berada telah memiliki dasar-dasar emosi atau telah memiliki emosi primer sejak mereka dilahirkan. Meski para psikolog memiliki pandangan berbeda-beda mengenai apa saja yang termasuk dalam emosi primer, daftar emosi primer umumnya meliputi rasa takut, rasa marah, rasa sedih, rasa senang, rasa terkejut, dan sebagainya. Emosi tersebut memiliki pola fisiologis yang berbeda-beda dengan menghasilkan ekspresi wajah yang juga berbeda-beda dalam situasi yang menimbulkan emosi-emosi tersebut bersifat umum di seluruh dunia dimanapun manusia berada. Kesedihan akan mengikuti persepsi kehilangan rasa takut sendiri akan mengikuti persepsi ancaman atau suatu rasa kesakitan, dan rasa marah akan mengikuti perspektif keadilan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam elemen yang pertama ini, para ahli juga menyimpulkan bahwa adanya emosi sekunder yang meliputi semua variasi dalam campuran berbagai emosi yang beragam jenis dan bervariasi antara satu budaya dengan kebudayaan lainnya, serta berkembang secara bertahap sesuai dengan tingkat kedewasaan kognitif para individu masing-masing. Dalam elemen pertama dari emosi, yaitu tubuh manusia, kita membahas 3 poin penting, yaitu wajah dari emosi, otak dan emosi, dan yang terakhir, hormon dan emosi. Dalam elemen pertama dari emosi, yaitu tubuh manusia, di poin yang pertama, wajah dari emosi. Menurut Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi menuliskan bahwa terdapat beberapa ekspresi wajah tertentu yang mengikuti rasa marah, rasa takut, rangsangan erotis, dan semua perasaan kuat lainnya. 2000 tahun kemudian, Charles Darwin, seorang ilmuwan hebat yang namanya sering kali kita dengar di teori-teori evolusi, pada tahun 1872 sampai 1965 menambahkan sebuah penjelasan evolusioner yang sangat luar biasa terhadap hasil observasi Aristoteles. Menurut Charles Darwin, ekspresi wajah manusia seperti senyum, mengerutkan dahi, menangis, dan menatap tajam menurutnya sendiri memiliki kemiripan dengan kepakan sayap yang cepat pada seekor burung yang ketakutan, dengkuran seekor kucing yang sedang merasakan kesenangan, atau gemuruh ekor serigala yang merasa terancam karena suatu ancaman di luar sana. Ekspresi-ekspresi tersebut beri evolusi yang membuat nenek moyang kita membedakan dengan cepat orang asing yang bersahabat dengan orang asing yang berbahaya.
Tentunya itu yang membentuk suatu ekspresi yang mana hingga kini kita kenal dengan suatu raut wajah dan sebagainya. Ekspresi memungkinkan kita menunjukkan perasaan dan niat kita terhadap orang lain, serta ekspresi juga berfungsi sebagai alat komunikasi antara bayi dan ibunya menurut Charles Darwin. Serta ekspresi wajah juga memiliki fungsinya loh teman-teman. Yang pertama, ekspresi wajah tidak hanya merefleksikan perasaan, namun juga mempengaruhi perasaan kita. Contohnya teman-teman sering sekali melihat teman-teman yang di luar sana merasakan bad mood atau moodnya sedang tidak stabil atau merasakan suatu kesedihan. Teman-teman di saat melihat teman yang lain seperti itu, maka teman-teman akan memunculkan perasaan yang sama atau perasaan yang seimbang dengan lawan bicara atau dengan lingkungan sekitar teman-teman. Hal tersebut sangat sekali dapat mempengaruhi perasaan teman-teman semua yang merasakan hal senasib dengan teman-teman yang merasakan suatu kesedihan atau merasakan suatu hal yang mungkin menurut dia membuat perasaannya tidak enak. Hal itu dapat sekali mempengaruhi perasaan kita, teman-teman. Yang kedua, suatu proses di mana otot-otot wajah mengirimkan pesan mengenai emosi dasar yang sedang diekspresikan ke otak. Jadi dengan ekspresi wajah ini proses di mana semua otot-otot wajah bisa mengirimkan pesan emosi dasar. Kita bisa melihat bagaimana sih tingkatan emosi kita, bagaimana sih ekspresi yang sedang kita munculkan dengan rautan-rautan wajah yang membuat otak kita bisa menerima suatu pesan atau menerima suatu rangsangan. Bagaimana hal yang sedang kita rasakan pada saat itu. Dan yang terakhir, fungsi dari ekspresi wajah adalah ekspresi wajah dapat mempengaruhi emosi orang lain atau bisa disebut dengan penularan mood. Mungkin sering banget kita ketemu dengan orang-orang yang menularkan moodnya, orang-orang yang lagi bad mood, yang lagi gak enak moodnya, dan kita ketularan ikutan bad mood. Contohnya seperti teman-teman mungkin yang punya doi atau gebetan, atau bahkan punya pacar. Nah, di sini sering banget ketemu di saat pacarnya atau gebetannya atau doinya lagi bad mood, terus kita sering banget dicuekin atau kita sering banget dimarahin. Di situ moodnya juga bisa ketularan loh kita sebagai seseorang yang ada di sampingnya atau yang lagi PDKT sama dia. Nah, emosi ini gampang banget menular atau penularan mood ini cepet banget bisa masuk ke diri kita. Apalagi kita remaja yang emosinya itu masih belum stabil. Bener-bener mudah banget untuk penularan mood tersebut. Ekspresi emosi universal. Menurut Ekman dan para rekannya yang mengembangkan suatu sistem pengkodean khususnya untuk menganalisis dan mengidentifikasi setiap otot dari sekitar 80 otot wajah termasuk kombinasi dari otot transasosiasi dengan beberapa jenis emosi menurut Ekman. Ekspresi wajah sendiri memiliki fungsi untuk menarik. Ekspresi wajah tidak hanya merefleksikan perasaan kita, tetapi juga dapat mempengaruhi perasaan kita pada proses umpan balik raut wajah. Otot wajah mengirimkan pesan ke otak mengenai emosi dasar yang sedang diekspresikan, seperti senyuman menunjukkan bahwa kita sedang bahagia dilihat dari kerut kening atau kerutan pada wajah. Umpan balik rautan wajah akan mempengaruhi kondisi emosi seseorang. Bahkan saat orang tidak secara khusus diminta meniru suatu emosi, melainkan sekedar menstimulasi otot-otot wajah mereka. Sebagai contoh, saat orang diminta mengkontraksikan otot-otot wajah yang terlibat dalam senyuman. Meskipun tidak diberikan instruksi secara spesifik untuk tersenyum, tapi mereka
biasanya menstimulasi suatu otot-otot agar otot-otot tersebut bisa terkontraksi dengan keterlibatan suatu senyuman yang mereka torehkan. Apabila kita menunjukkan ekspresi kemarahan, detak jantung kita juga berdetak kencang hingga tersebut akan mempengaruhi suatu hormon yang disebut dengan hormon adrenalin. Hal tersebut juga mempengaruhi perubahan mood kita sehingga dapat mengekspresikan suatu kemarahan hanya dengan merefleksikan suatu gambar. Ekspresi wajah dalam konteks sosial budaya. Lingkungan sosial budaya berpengaruh terhadap cara orang mengenali ekspresi. Banyak sekali pengenalan ekspresi dengan penyesuaian sosial budaya pastinya. Dari pernyataan barusan pasti teman-teman akan berpikir, mengapa sih budaya yang berbeda tidak menghasilkan penilaian yang sama terhadap emosi? Atau di benak teman-teman memiliki pertanyaan, kenapa sih budaya menjadi suatu faktor penilaian dalam pengekspresian atau dalam menilai suatu emosi? Atau bisa jadi teman-teman memiliki pertanyaan, sebenarnya kenapa sih kita seorang manusia yang memiliki kesamaan dalam persepsi tapi bisa berbeda di saat seseorang tersebut berbeda sosial budayanya? Bagaimana sih sudut pandang mereka tentang penilaian pengekspresian atau penilaian terhadap emosi tersebut? Jika pengekspresian emosi dibentuk oleh evolusi, lalu mengapa orang-orang dari budaya yang berbeda tidak selalu memiliki penilaian yang sama? Hal tersebut disebabkan oleh familiaritas. Familiaritas mempengaruhi kemampuan mengenal ekspresi wajah. Dalam pemahaman kemampuan mengenal ekspresi wajah yang sangat membantu manusia untuk mengenal dan memahami antara satu dengan yang lainnya. Perasaan yang tercermin dalam raut wajah dapat menggambarkan hal yang dirasakan seseorang dalam kehidupannya, saat ini, saat nanti, dan saat yang akan datang. Seseorang yang akan ada di suatu daerah tersebut akan lebih mudah dalam mengenali raut wajah dalam masyarakat di daerah tersebut. Yang kedua, tergantung konteks sosial dan tujuan emosi tersebut ditujukan. Ekspresi wajah dapat memiliki arti yang berbeda-beda pada saat yang berbeda-beda pula, tergantung pada konteks sosial dan maksud yang dituju atau yang dimiliki orang untuk menunjukkan ekspresi tersebut. Berbeda daerah, berbeda juga cara memperlihatkan ekspresi yang tercermin pada raut wajah seseorang. Penggambaran raut wajah dapat juga diartikan berbeda dengan pandangan orang lain. Yang selanjutnya, budaya-budaya memiliki perbedaan dalam fokus perhatian yang memiliki konteks ekspresi dan emosi. Budaya-budaya di dunia memiliki perbedaan dalam fokus perhatian mereka pada konteks ekspresi emosi. Mungkinkah emosi wajah merupakan refleks dari apa yang terjadi pada situasi di luar sana? Pada umumnya, masyarakat Amerika yang berorientasi pada diri sendiri cenderung memiliki ekspresi wajah yang ditunjukkan seseorang sebagai refleksi langsung dari kondisi emosi internal. Dari budaya-budaya yang memiliki suatu fokus perhatian pada konteks emosi, ditunjukkan saat orang Amerika diperlihatkan sebuah foto wajah, beberapa orang yang mereka akan mengatakan bahwa orang yang menunjukkan ekspresi bahagia di antara orang-orang di sekelilingnya yang sedang merasakan suatu kesedihan, pasti orang Amerika tersebut mengatakan bahwa orang tersebut bahagia sekali. Meskipun orang-orang di sekelilingnya merasakan suatu kesedihan atau ketakutan. Sebaliknya dengan orang Jepang yang memiliki budaya yang menekankan tiap-tiap orang saling terkait dalam satu jaringan atau hubungan persahabatan. Melihat foto tersebut, pasti orang Jepang melihat orang yang saat bahagia itu
termasuk ke dalam orang yang sedih pula atau orang yang dalam tekanan. Dan poin terakhir, selain untuk menunjukkan perasaan ekspresi wajah, juga digunakan untuk kebohongan. Mengenali perasaan yang mereka miliki, seseorang tidak jarang menggunakan topeng dalam menutupi suatu perasaan yang mereka alami. Mereka merasakan hal yang tidak sesuai dengan perasaan yang mereka alami dengan ekspresi yang mereka tunjukkan. Banyak sekali teman-teman temui di luar sana orang-orang yang menggunakan topengnya untuk dapat mengalihkan suatu perasaan yang mereka hadapi saat itu juga. Selanjutnya adalah otak dan emosi. Ternyata ada loh teman-teman hubungan antara otak dan emosi yang kita keluarkan. Kemampuan untuk mengenali emosi tertentu dikendalikan oleh bagian spesifik dari otak. Kedua cerebral, yaitu sisi otak, mengendalikan tugas emosional yang berbeda. Otak sebelah kanan mengenali ekspresi emosi dan memproses perasaan emosional, dan otak sebelah kiri memproses makna emosional tersebut. Para ilmuwan fisiologi lainnya telah mengidentifikasi bagian otak yang mengatur emosi-emosi yang berbeda sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang peranan-peranan otak dan hubungannya dengan emosi, seperti yang pertama peranan amigdala atau emosi suatu ketakutan. Amigdala tersebut mengevaluasi informasi sensori, kemudian menentukan kepentingan emosiannya dan membuat keputusan untuk mendaki atau menjauhi suatu stimulus. Di sini akan menggambarkan bahwa suatu ketakutan akan kita lawan atau kita menyerah dengan suatu stimulus tersebut. Yang kedua ada peranan prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini di bagian kanan untuk menarik diri atau melarikan diri, di bagian kirinya untuk memotivasi atau mendekati orang lain, sehingga prefrontal cortex kiri lebih aktif, lebih banyak emosi, tingkat kepuasan lebih tinggi, kemampuan mengatasi emosinya kurang, kemampuan menekan emosinya juga kurang. Orang yang depresi klinis, prefrontal cortex tidak terlalu aktif, sedangkan prefrontal cortex kanan lebih aktif dibandingkan orang normal. Dan ada pula mirror neurons atau molding and empathy, saraf yang membantu kita untuk mengenali perasaan yang sedang terjadi pada orang lain, memahami tujuan orang lain, meniru tindakan orang lain, dan membaca emosi orang lain. Bagaimana kita bisa melihat suatu lingkungan atau suatu sistem di social support kita dalam pemahaman ekspresi orang tersebut. Saya Zara Syaharsi, di sini saya akan menjelaskan mengenai hormon dan emosi. Apabila amigdala dan prefrontal cortex memberikan sinyal bahaya, maka kita harus dapat bergerak dengan cepat. Tahapan berikut dari pembangkitan sinyal emosi adalah pelepasan hormon-hormon yang akan memproduksi energi. Saat kita sedang mengalami stres atau merasakan suatu emosi yang kuat, kelenjar adrenalin akan memproduksi epinefrin dan norepinefrin sebagai respon terhadap beragam tantangan dalam lingkungan. Hormon-hormon tersebut akan diproduksi saat kita tertawa ketika menonton film humor, mengkhawatirkan ujian, berteriak dalam sebuah pertandingan olahraga, atau saat kita mengemudi dalam kemacetan lalu lintas. Epinefrin biasanya akan memberikan energi sensasi yang seringkali kita rasakan saat terstimulasi dengan kuat. Pada tingkat yang tinggi, epinefrin menyebabkan kita merasa seolah-olah dibekukan atau dibanjiri oleh emosi yang tidak dapat kita kendalikan. Kita memang tidak dapat mengendalikan hal ini, karena sebagian besar orang memang tidak mengontrol detak jantung, tekanan darah, dan kontraksi pencernaan secara sadar. Namun, kita dapat belajar mengendalikan perilaku saat suatu emosi sedang memenuhi pikiran kita, termasuk emosi yang kuat seperti emosi kemarahan. Tidak ada emosi yang akan bertahan selamanya. Meskipun emosi tersebut merupakan emosi yang memerlukan perhatian dan perlu ditindaklanjuti secepat mungkin. Saat satu dampak dari suatu stimulus telah menurun, kemarahan akan berubah menjadi sekedar perasaan terusik. Perasaan senang yang intens akan berubah menjadi kedamaian. Rasa takut yang menyengat akan berubah menjadi sekedar rasa was-was. Dan seluruh badai emosi masa lalu akan berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang tenang.
Yang selanjutnya adalah elemen kedua dari emosi, yaitu pikiran. Bagaimana pikiran membentuk emosi? Persepsi berperan aktif dalam setiap emosi primer, seperti gembira dan marah. Emosi dapat dihasilkan dan dipengaruhi oleh keyakinan, persepsi terhadap situasi, harapan, dan atribusi. Inilah penjelasan bahwa orang menciptakan perilakunya sendiri dan perilaku orang lain. Berikut merupakan contoh mengenai bagaimana pikiran dapat mempengaruhi emosi. Menurut Anda, manakah yang lebih bahagia? Seseorang yang meraih medali perak dan menjadi juara 2 di Olimpiade, atau seseorang yang meraih medali perunggu dan menjadi juara ketiga? Bukankah peraih medali perak cenderung lebih bahagia dibandingkan peraih medali perunggu? Jawabannya adalah belum tentu, karena pada sebuah penelitian terhadap para atlet meraih medali perak dan perunggu pada Olimpiade tahun 1992 dan Empire State Games tahun 1994, pemenang medali perunggu merasa lebih bahagia dibandingkan pemenang medali perak. Ternyata, para atlet membandingkan kinerja mereka dengan harapan sebelumnya. Juara kedua akan membandingkan dirinya dengan juara pertama dan merasa tidak bahagia karena mereka tidak berhasil menjadi juara pertama. Sedangkan juara ketiga akan membandingkan dirinya dengan seluruh atlet lain yang memiliki kinerja lebih buruk, yang tidak meraih medali satupun. Sehingga mereka menjadi senang karena setidaknya mampu memenangkan medali perunggu. Campuran emosi yang rumit yang dirasakan oleh banyak orang saat mereka mengalami kemenangan yang mengecewakan, hasil yang mereka capai tidak sebaik hasil yang mereka harapkan, atau kekalahan yang menegakkan, hasil yang buruk namun tidak seburuk yang Anda takutkan, menunjukkan bahwa kekuatan pikiran dapat mempengaruhi respon-respon emosional dan mengapa kita bahkan dapat merasakan dua emosi, seperti senang dan menyesal pada saat yang bersamaan. Pikiran kita secara terus-menerus mempengaruhi reaksi kita terhadap situasi. Keterlibatan kognisi pada emosi diawali dari persepsi awal kita terhadap suatu situasi hingga filosofi dasar kita mengenai kehidupan. Apabila filosofi yang Anda miliki menyatakan bahwa kemenangan adalah segalanya dan menjadi juara dua adalah kesia-siaan, meskipun Anda sudah berusaha sebaik mungkin, Anda cenderung merasa depresi, seperti yang terjadi pada atlet yang memenangkan medali perak. Apabila Anda berpikir kritik, yang dikalahkan oleh teman-teman Anda memiliki suatu tujuan tertentu dan bukan kritik yang bersifat membangun, Anda cenderung merespon kritik tersebut dengan kemarahan, alih-alih rasa terima kasih. Jika Anda adalah seorang perfeksionis dalam bekerja, seseorang yang senantiasa disibukkan oleh kekhawatiran akibat kesalahan-kesalahan yang Anda lakukan, Anda cenderung merasa cemas dan depresif dibandingkan jika Anda adalah seseorang yang mampu dengan ikhlas meninggalkan kesalahan-kesalahan Anda di belakang Anda. Hasil analisis kognitif merupakan bagian yang pokok dari suatu pengalaman emosional. Orang umumnya mengetahui bahwa dirinya memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memprediksi perasaan mereka dalam suatu peristiwa masa depan. Saat para peneliti meneliti hasil penelitian, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, yakni orang secara rutin membuat kekeliruan prediksi terkait intensitas kebahagiaan dan kesedihan yang mereka rasakan pada masa depan. Orang-orang bahkan keliru memprediksi lamanya perasaan-perasaan tersebut akan bertahan. Para peneliti mempertimbangkan kemungkinan interpretasi lainnya. Manusialah yang membuat suatu hal tertentu menjadi hal yang menyenangkan atau bahkan sebaliknya. Selanjutnya ada kognisi dan kompleksitas emosi. Kognisi dan fisiologi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pengalaman dari emosi. Kedua hal tersebut saling mempengaruhi satu sama lain secara terus-menerus. Kognisi mempengaruhi emosi dan kondisi emosi mempengaruhi kognisi. Sebagai contoh, menyalahkan seseorang atas masalah yang dialami akan menyebabkan seseorang merasa marah, dan begitu ia merasa marah, ia akan semakin terdorong untuk memikirkan hal-hal negatif tentang orang lain. Beberapa emosi hanya membutuhkan kognisi yang minimal dan sederhana atau merupakan perasaan primitif yang muncul pada alam bawah sadar. Fakta-fakta yang menunjukkan bahwa berpikir dapat mempengaruhi emosi menunjukkan suatu hal yang mengesankan. Saat seseorang berada dalam kondisi emosi yang tidak menyenangkan, mereka dapat mengubah perasaan tersebut dengan menganalisis ulang situasi dan persepsi mereka terhadap situasi tersebut. Emosi bukanlah faktor yang menghambat kemampuan berpikir kritis. Kegagalan berpikir kritislah yang menciptakan emosi-emosi. Materi terakhir yang akan kami sampaikan adalah mengenai hubungan emosi, budaya, dan gender. Yang pertama, hubungan
emosi dan budaya. Budaya ternyata dapat mempengaruhi emosi yang dirasakan dan dapat mempengaruhi cara yang dipilih seseorang untuk mengekspresikan emosi-emosi tersebut. Beberapa emosi hanya terdapat pada budaya tertentu dan tidak terdapat pada budaya lainnya. Hal ini dapat dilihat dari salah satu aspek budaya, yakni bahasa. Bahasa merupakan salah satu unsur dari budaya. Sebuah bahasa bisa memiliki kosakata yang mewakili kondisi emosional tertentu, tetapi dalam bahasa lain, mereka tidak memiliki padanan kata tersebut. Sebaliknya, beberapa bahasa tidak memiliki kosakata yang menggambarkan emosi yang berlaku secara universal. Contohnya adalah bahasa Tahiti yang tidak memiliki konsep rasa sedih. Jika masyarakat Tahiti sedang bersedih, mereka akan berkata, "Sebuah jiwa telah membuat saya sakit." Namun bahasa Tahiti memiliki istilah meha-meha yang berarti perasaan misterius yang disebabkan oleh sesuatu yang berbau supranatural. Istilah ini juga menggambarkan suatu sensasi gemetar ketika kejadian tertentu seperti melihat lidah api yang menyala tanpa merasakan panas. Peristiwa ini mungkin dianggap sebagai rasa takut, tetapi istilah ini tidak menggambarkan konsep ketakutan yang dirasakan manusia lainnya secara universal. Budaya pun berpengaruh pada penggolongan jenis emosi antara emosi primer dan sekunder. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, emosi primer adalah emosi umum yang telah dimiliki sejak lahir, sedangkan emosi sekunder adalah emosi yang berkembang sejalan dengan perkembangan kedewasaan seseorang. Rasa marah dianggap sebagai emosi primer oleh psikolog budaya barat yang individualistis, tetapi di budaya yang lebih berorientasi pada kelompok, rasa malu dan kehilangan muka lebih diutamakan. Cara pengekspresian emosi dengan contoh marah pada suatu budaya akan berbeda dengan budaya lain. Para ilmuwan juga sepakat bahwa budaya juga menentukan penyebab munculnya emosi pada seseorang. Contohnya, penyebab timbulnya rasa jijik dapat berbeda-beda pada tiap budaya. Yang kedua adalah hubungan emosi dengan gender. Seringkali pria dan wanita dianggap memiliki perbedaan dalam mengalami suatu emosi. Sebenarnya, pria dan wanita memiliki kemampuan yang sama untuk merasakan semua emosi. Namun, pria dan wanita mengekspresikan emosi mereka dengan cara yang berbeda mengikuti aturan menampilkan emosi yang berbeda tiap budaya. Pada beberapa budaya, pria dianggap kuat dan tangguh, dan wanita dianggap lemah dan mudah tersentuh, sehingga pria cenderung menyembunyikan berbagai emosi seperti sedih, takut, rasa bersalah, dan kesepian, serta wanita cenderung menunjukkan perasaan tersebut. Perbedaan kedua gender dalam kemampuan mengekspresikan emosi juga bergantung pada peran gender, norma yang berlaku dalam budaya, dan situasi yang spesifik. Inilah hubungan antara emosi, budaya, dan juga gender. Terima kasih atas perhatiannya karena teman-teman sudah mau menyimak video sampai akhir. Apabila materi yang kami jelaskan masih kurang jelas atau ada yang ingin ditanya, silahkan boleh tanyakan pada sesi tanya jawab. Terima kasih.